hadapan Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau baik bagi kami, Engkau ajaib bagi kami, sungguh sangat terbukti, sungguh kami alami. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat bagi kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Yehova Nisi bagi kami. Sungguh sangat terbukti, sungguh kami alami. Yesus cukup bagi kami, Yesus cukup bagi kami. Itu janji kami. Kuriaralaba syakaralaba takaralaba yalalaba yalalaba. Syakaralaba takaralaba yalalaba yalalaba syekiralaba takana. Haleluya. Iralaba takaralaba yalalaba yalalaba. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Pujian kami akan menarik banyak jiwa. Pujian kami akan menarik banyak jiwa. Pujian kami akan berdampak untuk Indonesia. Pujian kami berdampak di akhir tahun ini. Pujian kami akan memberikan kemenangan bagi kami untuk menghadapi tahun yang baru. Yesus besar setiamu, Yesus Engkau dahsyat. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Ini janji kami. Angkat suaramu. Lebih dalam. Kami janji Tuhan, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi
kami, ini janji kami Tuhan. Oh datanglah kerajaan-Mu. Yang siap memuji Tuhan, kasih tepuk tangan yang panjang bagi Yesus, katakan haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami masyurkan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya. Katakan haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, lebih keras lagi, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih Saya mau dengar suara jemaat saja, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Dia baik, amin. Yes. Bahwasanya kami percaya Tuhan. Dengan mantap katakan bersyukurlah. Sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya
Yesus tetap baik. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Untuk itu apapun yang terjadi tetap mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa Bapak Saudara. Mari kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Semalam kita di tempat ini merayakan Natal Bapak Saudara. Ketika saya pulang ke rumah, saya membuka satu grup. Di situ ada video bahwasanya ketika kita merayakan Natal, ada di satu tempat terjadi angin puting beliung sehingga mengakibatkan kerusakan satu toko, 2 toko. Bahkan pepohonan habis lenyap bertumbangan. Bapak Ibu Saudara, badai, ancaman, tidak ada yang bisa menebak kapan terjadi atas hidup kita. Kita gak tahu Tuhan kapan datang Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya ada di rumah Tuhan, itu artinya semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita sehat, panjang umur, kita dilindungi Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus selalu baik bagimu dan bagiku? Mari, kita gak tahu kapan giliran kita. Kita gak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Mari siap sedia, lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan rasa takut akan Tuhan. Menjadi istri yang berkenan sama Tuhan. Jadi suami yang berkenan sama Tuhan, jangan main-main. Menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan dan lakukan yang benar. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, ini penyembahan kami. Tuhan, ini ibadah kami. Tuhan, ini hati kami. Tuhan, ini hidup kami. Sesulit apapun, kami tetap mencari wajah-Mu. Seberat apapun yang kami alami, tetap Yesus yang kami andalkan. Sekalipun di akhir zaman kasih akan menjadi dingin, namun kami berkata, kami orang-orang yang takut akan Tuhan, mau melakukan kasih setiap hari. Menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat bagi keluarga kami. Ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andal, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin. Sumber kedamaian. Mari janji sama Tuhan. Satu-satunya yang kami janji Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Kau amin. Waktumu selalu yang terbaik. Tuhan, Engkau sandaran kami. Tuhan, Engkau sandaranku, amin. Yang ku
dari awal katakan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan mari sama-sama bangkit berdiri katakan satu-satunya. Kami janji Tuhan, dia satu-satunya. Engkau sumber pengharapan, amin. Sumber kedamaian, satu-satunya. Amin. Satu-satunya yang ku percaya.
Kami percaya bahwa hanya ada satu Tuhan di dalam dunia ini, bahkan di dalam dunia manapun. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan Yesus itulah satu-satunya yang kami andalkan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Ya, sungguh Engkau luar biasa. Engkaulah teladan kami. Engkaulah panutan kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar tentang kasih Tuhan. Tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan sendiri. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia-manusia yang terbatas. Kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan memahami Engkau Allah pencipta kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus Allah, beri kami pengertian. Karena hanya pengertian dari Tuhan saja kami bisa mengerti tentang kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Yang siap mendengarkan bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, mantap. Tadi malam sama Well bilang tadi malam ibadah mereka Natal. Dia pulang ke rumah. Sama. Tadi malam saya merayakan Natal. Saya nginap. Enggak pulang. Beda Bu ya. Sama-sama merayakan Natal tapi Ibu pulang saya nginap. Sampai sekarang ada di sini. Nginap di rumah Tuhan. Tinggal dalam rumah Tuhan. Mudah-mudahan mati dalam rumah Tuhan. Masih panjang Pak ya. Kalau Tuhan sudah mau Pak, nggak ada panjang, nggak ada pendek. Iya kan? Kalau Tuhan sudah mau Pak Ferry, kapan saja harus siap. Kasihan istri saya aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan masih semangat? Masih semangat ya? Oke. Kalau Bapak Ibu sudah nggak semangat, aduh saya harus semangat berarti, begitu maksudnya. Mari kita buka 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus 1 ayat 22 maksudnya sampai yang ke-25. 1 Petrus 1 22 sampai 25. Saya ayat 22, Bapak Ibu ayat 23 sampai 25 kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya. Membagikan kasih Kristus. Ya, itu tema kita ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau berbicara tentang kasih ya. Mungkin ini barang basi kali ya, begitu ya. Karena kan dari sekolah minggu
Kita udah pelajari ini semua ya, kasih. Namun begini Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya atau bukan sekedar, atau kasih itu bukan persoalan sopan santun. Ya. Jadi orang kasih itu sopan orangnya baik, orangnya ramah, ya itu benar, Tetapi di satu sisi saudara, nah ini yang harus kita lihat. Kasih itu adalah satu kebenaran, ya. Kasih itu adalah satu kebenaran yang boleh dikatakan meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan kita, saudara. Karena kalau kita itu berbicara tentang kasih, kita itu berbicara dengan siapa yang menjadi sumber kasih itu. Tidak lepas kita berbicara tentang Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Kasih itu kadang meluluhlantahkan sendi-sendi hidup kita. Karena kasih itu adalah kebenaran. Kasih itu adalah kebenaran, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kebenaran di sini, nah itu saudara. Kasih itu tidak akan terwujud apabila aku yang masih hidup, bukan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau hidup kita masih aku yang hidup, bukan Kristus yang hidup di dalam aku, kasih itu tidak akan pernah terwujud. Hanya jika Kristus itu benar-benar hidup di dalam kita, karena Dia adalah sumber kasih, Dia adalah panutan kita, maka kasih itu bisa nyata, bisa hidup di dalam hidup kita. Karena di satu sisi kalau berbicara kasih itu gak enak saudara. Karena kasih itu kebenaran. Dan terkadang kebenaran itu yang bertentangan dengan keakuan kita. Terkadang kita masih tinggi hati. Terkadang kita masih sombong. Terkadang masih hidup di dalam kedagingan. Dan ketika kebenaran itu bertabrakan dengan itu semua. Oh saudara, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Kita lagi enak-enak bawa mobil, aman, santai. Tiba-tiba tabrakan saudara. Itu gak enak saudara. Sama saudara. Kita hidup, kita masih dalam kedagingan. Dan kasih itu harus hidup di dalam aku. Oh itu saudara seperti tabrakan mobil. Wow gak enak. Karena Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu gak enak saudara. Kalau Kristus yang benar-benar hidup di dalam aku. Itu yang saya bilang kasih itu meluluhlantahkan sendi-sendi hidup kita. Kedagingan kita ini saudara. Kita ini masih orang-orang yang masih kadang mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita. Masih mengandalkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Masih mengandalkan saya ini S1, S2, S3. Pengetahuan kita. Ini kalau ada suara nyamuk sudah kedengaran. Kok jadi sepi begini ya? Hah? Serius ya? Serius itu. Berarti Bapak Ibu memang benar-benar menyimak. Menyimak saudara. Oh dahsyat luar biasa saudara. Ya. Itu memang terkadang kita saudara. Ya. Kalau berbicara kasih ya udah pasti kita saling mengasihi. Ya,
masih saling menyayangi, ya begitu-begitu saudara ya. Tapi kasih itu saudara, itu berbicara kebenaran. Dan terkadang kebenaran itu, sekali lagi saya ulang-ulang ini, kebenaran itu bertabrakan dengan diri kita sendiri. Karena kita masih mau untuk hidup tidak dalam kebenaran, tidak dalam ketaatan itu saudara. Sedangkan kasih itu sendiri adalah kebenaran. Bagaimana dua hal ini ada di dalam diri kita, bertentangan, kita mau ke sana, tetapi ada kebenaran yang seolah-olah membatasi, akhirnya kita terobos aja kebenaran itu. Sakit saudara. Maka kasih itu hanya akan terwujud bila hanya Kristus yang hidup di dalam diri kita. Hanya akan terwujud. Pastikan diri kita, saya, Bapak Ibu semua, siapa yang lebih berkuasa di hati kita. Anggap tahta hati kita ini sebagai tahta. Siapa yang duduk saudara? Siapa yang duduk dan berkuasa di tahta hati kita itu? Pikirkan, renungkan. Kalau masih sang akunya yang bertahta, ini yang repot. Di satu sisi kita ini mengaku orang percaya, harus hidup dalam kebenaran. Tapi ketika kebenaran itu datang mengambil alih tahta itu, wah itu terjadi pemberontakan saudara. Karena kita nggak mau lepas, kita tidak mau kasih tahta itu. Kita nggak mau berikan tahta itu kepada kebenaran. Dan disitulah terjadi pertempuran. Tapi orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, harusnya tahta itu, hati kita itu sudah menjadi milik Kristus. Ini saudara yang terjadi di jemaat yang tersebar di Asia Kecil, di Pontus, Galatia, di Filipi, Petrus pasal pertama ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ini yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di kota-kota tersebut, saudara. Petrus mengingatkan mereka di ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Petrus mengingatkan mereka. Karena apa? Karena situasi mereka pada saat itu, orang-orang ini yang memilih percaya kepada Tuhan Yesus, ini difitnah, ini dicela, saudara. Oleh saudara-saudara mereka, oleh orang-orang sebangsa mereka, oleh orang-orang sekitar mereka. Karena mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi Petrus mengingatkan mereka. Di dalam teologi Petrus ini saudara, bagaimana kasih, bagaimana penderitaan mengikut Tuhan. Itulah yang harus mereka alami. Sehingga ayat 22 itu berkata begini. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh
saling mengasihi dengan segenap hatimu, saudara. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, saudara. Apa maksudnya, saudara? Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Dalam mereka, kehidupan mereka diingatkan bahwa kamu udah ditebus, kamu udah dipilih oleh Tuhan. Sehingga oleh hidupmu yang sudah ditebus itu, oleh hidupmu yang dipilih oleh Tuhan itu, mereka hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menyucikan mereka akibat ketaatan mereka kepada kebenaran itu. Ngerti enggak? Ya. Jadi mereka itu orang-orang yang sudah dipilih, sudah ditebus. Mereka hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah bukti karena mereka taat. Dan ketaatan itulah yang membuat mereka itu menjadi disucikan. Hidup di dalam kebenaran, perbuatan-perbuatan yang benar. Di dalam kebenaran, saudara. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka, nah itu maksudnya, saudara. Maka, dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan. Apa yang melatar belakangi mereka dapat mengamalkan kasih persaudaraan? Karena mereka hidup dalam ketaatan pada kebenaran, saudara. Itu, saudara. Kasih persaudaraan. Persaudaraan itu satu jemaat, satu kelompok, satu institusi, satu keluarga, itu bisa kita terjemahkan seperti itu. Nah, saudara, di dalam kasih persaudaraan itu, jangankan sesama sahabat, teman, saudara. Suami istri aja masih berantem, saudara. Iya kan? Bagaimana mendapatkan kasih? Ya kan? Apalagi ini sudah satu kelompok, satu komunitas. Katakanlah 10 orang, ada 10 kepala di sini, ada 10 pengetahuan di sini, ada 10 mungkin orang yang berbeda-beda di sini, latar belakang budaya, saudara. Nah, ini saudara yang diingatkan oleh Petrus. Ketika mereka ketika orang katakanlah orang Britinia atau orang Kapadokia, mereka menjadi percaya kepada Kristus. Apakah semua orang Britinia itu menjadi percaya? Enggak, saudara. Jadi ketika ada beberapa orang atau sekelompok orang percaya menjadi percaya, nah ini teman-teman mereka atau mungkin saudara mereka itu menjadi tidak suka sama mereka. Nah, ini kan risiko, saudara, risiko salib. Risiko salib memang. Apa kita harus menyerah? Ya jangan. Terkadang kita menjadi percaya banyak orang yang gak suka. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita. Artinya ada orang yang memang mencela kita. Tapi bagaimana kasih itu sebagai saudara itu tetap hidup, saudara. Mungkin teman-teman masih ingat yang saya bilang waktu di ibadah doa. Ada 3 hal, saudara. Kita belajar untuk mengampuni. Ya. Masih ingat yang pertama? Yang pertama, saudara, itu level yang paling rendah. Ketika saya salah,
saudara salah. Yang saya kasih contoh, misalnya dia bawa minuman, sama-sama mungkin karena enggak perhatikan, tabrakan. Ya, minuman saya tumpah di bajunya, minuman dia tumpah di baju saya. Akhirnya saya bilang saya minta maaf. Dia minta maaf, saya minta maaf. Gitu kan? Itu paling rendah. Ya kalau dia udah minta maaf, aduh, masa kita mau marahin dia? Oh, saya juga minuman saya tumpah juga di bajunya dia, ya kan? Dia udah minta maaf, ya minta maaf. Nah, itu saudara, paling rendah itu saudara. Tapi terkadang di tingkat itu juga kita masih gagal saudara, masih gagal. Ya, masih banyak orang saudara. Kok kamu nggak lihat sih? Matamu di mana sih? Kamu kurang hati-hati. Ya ketika kita ngomong begitu dia juga balikin dong ke kita. Ya lu juga mata lu gak pakai. Lu juga gak hati-hati. Ya kan begitu. Nah itu saudara. Itu level paling rendah aja. Ketika saya salah, dia salah. Yang kedua. Ketika saya benar, dia salah. Nah, itu saudara. Yang saya kasih contoh kemarin apa? Kita bawa kendaraan, kan? Kita udah aman, kita sesuai peraturan lalu lintas, ya. Tiba-tiba ada nyanyi robot aja, akhirnya nabrak mobil kita atau motor kita, gitu ya. Yang buka kaca, minta maaf, gitu ya. Nah, gimana respon kita? Ya maaf, tapi mobil gua, motor gua, gimana dong ini urusannya? Panjang urusannya, saudara. Apakah kita masih mau memaafkan dia? Ayo, saudara. Yang ketiga, ketika kita benar, orang yang dekat, paling dekat dengan kita, ya, paling dekat dengan kita, orang yang selama ini bahkan kita sudah berkorban untuk orang itu. Kita sudah melakukan segala-galanya, kita sudah hidup bersama, bergaul bersama, bersahabat bersama dengan orang itu. Tiba-tiba dia mengkhianati kita. Tiba-tiba dia menghancurkan hidup kita. Tiba-tiba dia merugikan hidup kita. Ketika tiba-tiba dia membunuh kita dari belakang, menikam kita dari belakang. Nah ini saudara yang paling repot. Yang ketiga ini. Istilahnya kita sekarang, gua gak nyangka gua digituin sama lu. Kurang apa gua sama lu sampai hari ini. Dari lu gak ada apa-apa sampai lu punya apa-apa. Lu kagak tahu itu semua karena gua. Tapi teganya lu buat gua kayak begini. Wah itu saudara. Kalau kayak begitu. Tetapi 1, 2, 3 itu kita itu diajarkan untuk tetap mengampuni. Kita harus mengasihi saudara. Ini yang saya bilang saudara, kalau keakuan, kalau akunya yang masih bertahta di hati kita, ini repot saudara, urusan panjang yang kayak gitu. Panjang urusannya. Mobil kita disenggol, motor kita disenggol, bisa kita tonjok orangnya mungkin saudara. Saking emosinya saudara. Urusannya panjang karena masih aku saudara. Karena masih aku. Apalagi kita sudah berkorban banyak untuk orang, untuk seseorang dan orang itu mengkhianati kita. Gara-gara perbuatan orang itu saya jadi rugi. Itu saudara itu wow. Ini saya bilang saudara, kasih itu saudara meluluhlantahkan sini-sini hidup kita. Jikalau kita benar-benar mau kebenaran itu yang hidup dalam hidup kita. Kita mau melakukan kebenaran itu. Tapi itu yang diingatkan oleh Petrus. Ingat, kamu sudah dibeli. Bukan dengan emas perak.
tapi dengan darah yang mahal. Lu juga bukan apa-apa. Lu juga bukan apa-apa. Lu juga harus sadar diri siapa lu. Lu juga harus sadar diri. Tapi Tuhan yang dari jauh itu melihatmu. Dia datang untukmu. Sebajingan apapun hidupmu. Tuhan bilang walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan itu datang. Membawa, memanggil, menyelamatkan kita. Ya, saudara. Apa tujuannya? Supaya apa yang dia lakukan, apa yang dia contohkan, itu yang harus kita lakukan. Ayo saudara. Bukankah itu suatu berita yang luar biasa? Kalau tadi malam kita merayakan Natal. Saudara, penyanyi kita sorga bergema, saudara. Ketika saya membayangkan pujian itu, wow, dahsyat saudara. Ada puji-pujian di sorga. Ada sukacita yang besar di sorga. Kita sorga itu bergema, saudara. Karena apa? Yesus Kristus lahir, saudara. Yesus Kristus sang juru selamat itu datang, saudara. Merinding saya ini, saudara. Ini maksudnya, saudara. Saudara, makanya kita kalau janji cuma sukacita, kita surga bergema. Saudara, tapi kita, saudara, ngerti nggak saudara lirik? Dan kita membayangkan saudara, di surga itu saudara, ada puji-pujian yang dahsyat, bergema saudara. Karena juru selamat lahir. Saudara. Harusnya pertanyaan, kenapa sorga yang bergema bukan bumi? Ya. Bumi bergema enggak? Bumi bersuka enggak? Kusukan bagi dunia, tang dang, tang dang, tang dang. Kok jadi dangdang Pak? Kita surga bergema, kesukaan bagi dunia. Saudara. Kenapa saudara? Karena juru selamat lahir, juru selamat datang saudara. Kita manusia ini saudara tidak punya pengharapan. Gak punya saudara. Seperti hidup kita ini berjalan di padang gurun. Yang gak tahu di mana batasnya ini. Yang gersang saudara, kita berteriak, kita minta tolong. Kita menuju pada maut, kematian. Hidup tidak punya pengharapan. Kita gak tahu akhir hidup kita. Kita gak tahu masa depan kita. Tetapi juru selamat datang saudara. Itu maksudnya saudara. Dia datang membawa pengharapan bagi kita. Dan itu yang dia lakukan, bukan yang membawa pengharapan saudara. Dia berikan hidupnya. Dia mati saudara. Dia mati buat saudara dan saya. Itulah makanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia berikan putranya, anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu hal yang luar biasa saudara. Allah memberikan kasih-Nya saudara. Allah memberikan kasih-Nya. Dan firman itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes saudara. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging saudara. Firman itu menjadi manusia. Benar saudara. Ayat yang ke-23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu saudara. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang paling kita harapkan sebagai orang percaya di dunia ini? Apa sih yang paling kita harapkan sebagai orang percaya di dunia ini? Hidup kita begitu terbatas. Ada limitnya hidup kita. Ada waktunya. Tadi UL sudah singgung. Kita nggak tahu saudara kapan hidup kita akan berakhir dari dunia ini. Terkadang orang menyikapi kematian itu sebagai sesuatu yang apa ya? Kayak menakutkan. Kayak sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau kita sebagai orang percaya saudara. Kita harus menyikapi itu. Ya, kematian itu sebagai panggilan Tuhan. Untuk bersama-sama dengan dia. Ya saudara. Ingat Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya, dia punya waktu, dia punya timing. Kita hidup dan kita mati itu ada waktunya. Stephen Tirayo, tanggal 2 September tahun 78 kau lahir. Tua banget ya. Harusnya dicatat begitu ya. Catatlah ulang tahun saya maksudnya gitu. Siap. Ya, Bebe paling tahu ya. Paling tidak kan tanggal 2 saya dapat WA. Pak, ditunggu Pak di restoran ini Pak. Ah gitu kan. Atau pas ulang tahun Pak, nomor rekening berapa ya? Oh ya gitu kan. Pak bersama keluarga tolong kita ketemu Pak ya di mall ini Pak ya gitu ya gitu. Ada yang ingat gitu ya. 10 menit oke. Canda teman-teman ya. Walaupun berharap sih. Pak Ferry ketawa. Nah saudara. Firman itu menjadi benih yang kekal dalam hidup kita. Karena apa saudara? Yang pertanyaan saya tadi, apa sih yang kita harapkan ketika kita menjadi orang yang percaya di dunia ini? Ya. Ya happy ending aja saudara. Iya kan? Apa sih? Kita melayani Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Mau cari apa sih di dalam dunia ini? Nah, itu saudara. Paulus itu bilang begini. Aku itu miskin. Tetapi justru aku itu punya segala-galanya. Ya, saya terjemahkan bebas aja. Aku itu miskin, tapi aku punya segala-galanya. Karena apa? Saya memiliki Kristus. Nah itu saudara. Kalau kita punya Tuhan, kita itu punya segala-galanya saudara. Saudara, pertanyaan saya itu begini dalam hidup kita. Mari kita jujur-jujuran saudara. Apakah kita senang atau sukacita ketika Tuhan itu menjadi Tuhan dan juru selamat saya? Atau ketika saya
bersukacita, senang. Kalau saya punya segala-galanya. Yaitu uang, harta, kekayaan, materi. Ada yang menjawab? Saudara, mari ini ya, kekristenan kita, iman kita dalam mengikut Tuhan itu harus ditempatkan pada sasaran yang benar. Harus ditempatkan pada fokus yang tepat, saudara. Jangan kita mengikut Tuhan, tetapi hari-harinya hidup kita, yang kita pikirkan itu adalah bagaimana supaya saya itu kaya. Bagaimana saya itu berkelimpahan di dalam materi. Punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, saudara. Setiap hari, saudara, ini beriringan. Iman kita itu beriringan dengan pemikiran harapan-harapan kita yang begitu. Nah ini saudara. Kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah bersyukur, saudara. Kita tidak akan pernah bersyukur. Karena selalu di harapan kita, seandainya saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Apalagi zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang, ini sekali lagi, saudara. Zaman sekarang ini, saudara. Kita itu, manusia itu cenderung ini ya. Perhatikan, manusia itu cenderung ingin terlihat lebih daripada yang lain. Pastipun itu ingin terlihat lebih daripada yang lain. Gitu. Saya ingin tampil pokoknya lebih daripada orang lain. Nah itu saudara, kecenderungan manusia sekarang itu seperti itu. Faktor wow itu yang saya pernah bilang di ibu-ibu. Faktor wow, orang itu pengen wow. Ketika lihat Irak, wow. Itu kan. Kita lihat Pak Ferry, wow. Kita ingin terlihat, sudah ingin terlihat lebih. Maka kita sudah menyalahi firman Tuhan. Karena biarlah dia yang semakin wow. Dan aku semakin wiu. Gitu ya. Ya kan, Kristus yang makin besar. Dan aku makin kecil. Kita ini mau terlihat kita ini lebih, saudara. Ya kan? Bapak Ibu bisa terjemahkan itu. Nah itu, lagi selfie di belakang tuh. Ingin terlihat wow gitu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan begini. Biarlah firman Tuhan, biarlah firman itu sebagai benih yang kekal. Itu benar-benar tertanam dalam hidup kita, saudara. Dengan benih yang kekal itu, saudara. Itulah yang menjadi patron kita, saudara, dengan untuk menjalani hari-hari hidup kita yang penuh tantangan hari-hari ini, saudara. Penuh dengan tantangan. Orang kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman, saudara, jatuh. Saudara, dia akan mudah, saudara, terhempas, saudara. Ombak-ombak pergumulan hidup ini. Dia akan mudah jatuh. Dia akan mudah kecewa. Dia akan mudah marah, saudara. Dia akan gagal, saudara. Menghidupi rencana Tuhan dalam hidup dia. Karena itu, saudara. Benar, saudara. Kasih Kristus itu. Kasih itu harus menjadi dasar dalam hidup kita. Kita punya iman, kita punya pengharapan. Tapi Tuhan bilang lebih besar mana? Kasih, saudara. Hanya ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Anda bilang punya iman, percaya Yesus, tapi hidupmu tidak punya kasih.
Itu saudara. Terjemahkan sendiri. Anda punya pengharapan akan hidup yang kekal. Yakin masuk surga? Yakin. Mati hari ini masuk surga? Masuk. Tapi orang lagi butuh dan kamu punya, dia minta pertolongan, Anda nggak bantu. Yakin masuk surga? Yakin. Saya nggak yakin. Itu kasih, makanya kasih itu lebih besar, saudara. Kasih itu mengorbankan semua. Sabar, kita capek hati, sudah capek hati. Sabar. Tahan. Kita mungkin sudah kesel sama orang. Orang itu kita nggak salah. Orang yang salah kita kesel, kesel, saudara. Kesel, capek hati, saudara. Sabar. Kasih itu sabar kan? Sabar. Ya. Sabar. Gue kan gak bisa datang ke lu, gue tempel, gue kesel malu. Kan enggak, saudara. Karena kita cuma nangis di hadirat Tuhan. Tuhan, kok kayak gini sih dia? Kenapa sih? Kenapa Tuhan? Karena kita cuma nangis gitu, saudara. Kita itu mau mengasihi. Karena kasih, saudara. Itulah, saudara, bukan aku lagi, saudara, bukan aku lagi. Itu maksudnya, saudara, bukan aku lagi. Tapi Kristus itu yang hidup. Enggak Kristus. Dia niaya, dia diludahi, saudara. Dia dicaci maki. Pak Steven, anjing lu, babi lu. Wah, saudara. Oh, itu bisa saya panggil orangnya. Saudara, ketika orang maki saya, atau orang ludahi saya, ngerti ya maksudnya ya? Itu saudara. Ketika Kristus itu hidup di dalam aku, Tuhan bilang kalau orang ngutuk kamu berkati dia. Oh saudara, kan aneh saudara. Ini bertentangan dengan hukum manusia saudara. Hukum kenormalan manusia. Orang caci maki, orang ngutuk saudara, aku memberkati dia. Aduh. Ini masuk akal enggak saudara? Tapi itulah yang Tuhan mau. Gak enak saudara. Makanya saya bilang, kasih itu adalah kebenaran yang melululantahkan sendi hidup kita. Hanya orang yang mau hidup dalam kebenaran, dia berani untuk mengambil risiko. Risikonya karena dia tahu dia mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, ampukan kami Tuhan. Kami hidup di dalam dunia ini. Kami melayani Tuhan. Melayani keluarga. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Kristus itu benar-benar yang memerintah atas hidup kami. Kristus yang benar-benar hidup. Bukan aku lagi Tuhan. Bukan aku lagi. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan telah menyalibkan kedagingan kami. Hawa nafsu kedagingannya Tuhan. Sehingga bukan aku lagi Tuhan. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini Tuhan yang kami mau. Kami tahu sulit Tuhan. Memang sulit Engkau sampai mati. Demi mengasihi kami. Engkau mati Tuhan karena Engkau mengasihi. Sulit Tuhan bagi kami. Kebenaran kadang-kadang sulit Tuhan. Tapi Engkau menuntut kami untuk hidup dalam kebenaran. Sulit Tuhan. Tapi kami mau taat Tuhan.
Kami tetap mengambil pilihan, kami tetap memutuskan kami mau taat Tuhan. Sebagaimana Engkau taat, bahkan Engkau taat sampai mati di kayu salib Tuhan. Biarkan hidup kami hidup yang berbeda Tuhan. Orang melihat, wow, orang Kristen itu hidup kami luar biasa. Memancarkan terang Kristus. Memancarkan kasih Kristus dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar kami tidak mampu. Tapi kami punya Roh Kudus Allah yang akan memampukan kami. Yang akan memampukan kami untuk tetap taat pada kebenaran Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih. Kami mau tetap hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun pandangan dunia ini tentang kami tidak peduli. Karena kami tahu siapa yang kami percayai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi raja di dalam hati dan hidup kami. Sehingga Engkaulah yang memerintah, bukan aku lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua ya Allah. Berkati setiap pribadi yang ada di ruangan ini Tuhan. Engkau berkati kami Bapa. Engkau lihat kami semua Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu setiap kerinduan kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Harapan-harapan kami. Engkau tahu Tuhan. Aba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Rancangan Tuhan terjadi atas setiap kami. Atas setiap pribadi kami. Atas setiap keluarga rumah tangga kami. Terjadi rancangan Tuhan. Yang indah dan penuh damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah lahir. Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan yang sudah naik. Dan Tuhan yang akan datang itu yang kami percayai. Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Mari kita sama-sama mempraktikkan kasih atas hidup kita, amin. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala sesuatu kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya, P.S. Stephen, kami sungguh diberkati Pak, doa kami sehat terus, Tuhan Yesus terus dimasyurkan lewat hidup dan pelayanan Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah yang kedua ini, bolehkah melambaikan tangan, kami rindu berkenalan, adakah? Ya, semua umat jemaat-jemaat yang setia tetap setia sampai Maranatha, amin. Jangan lupa minggu depan kita start satu kali ibadah jam 10. Mari bawa keluarga, teman, saudara, pacar, tapi jangan selingkuhan ya. Bawa serame-ramenya tetangga yang belum pernah ke gereja, bawa. Karena kapasitas kita mulai banyak bisa menampung jiwa-jiwa di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada amplop di kursi Bapak Ibu Saudara, mau memberikan persembahan perpuluhan, pembangunan, ucapan syukur, misi, diakonia, kami persilakan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau sudah, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, hadirat-Mu sungguh luar biasa di tempat ini. Kebenaran-Mu, isi hati-Mu sungguh memberkati setiap kami, ajar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu ibadah kami bukan stop sampai di tempat ini, namun di luar sana ibadah kami sejati di hadapan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Hari ini kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan sudah memberkati, memelihara hidup kami, Tuhan baik. Berkati
persembahan, ucapan syukur, pembangunan, misi, diakonia, buah sulung, apapun itu bentuknya Tuhan, telah dikuduskan di dalam nama Yesus. Pakai gereja ini untuk terus memperluas kerajaan Allah melalui persembahan yang kami beri. Dan kami percaya seluruh umat-Mu yang akan memberi dengan sukarela, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, sambil memberikan persembahan kita akan dengarkan pengumuman. Kami persilakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirajo atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita ikuti ibadah Praise and Worship, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Mulai tanggal 25 Desember, Sunday Service hanya akan diadakan satu kali ibadah saja, yaitu pukul 10 pagi. Mari kita infokan kepada keluarga dan sahabat kita. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah akhir tahun, yang diadakan hari Sabtu tanggal 31 Desember pukul 6 sore di GBI TCC Puri Mensien. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan Pak? Tidak ada, aman. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, buat pujian penyembahan Tuhan yang menjamah dan melawat kami.
Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, menegur kami untuk kami hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Dan kami Tuhan saling mengasihi Tuhan. Bapa terima kasih buat Bapak Stephen yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berkati Pastor Stephen Tuhan. Roh Kudus terus bekerja dahsyat dan luar biasa. Roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir dalam hidupnya Bapa. Kemanapun hamba-Mu ini Kau utus, jadikan dia saksi-Mu dan berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu Tuhan memakai hamba-Mu ini luar biasa. Oh biar melalui pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati Tuhan seluruh pelayanannya. Tuhan juga istri anak-anaknya semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Berkati juga istrinya Tuhan, Esther, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar sukacita Allah, damai sejahtera Tuhan terus melimpah-limpah dalam hidupnya. Berkat Tuhan dicurahkan, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang menjadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan dan diberkati. Punya masa depan yang cerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur keluarga ini sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan terus pakai mereka luar biasa. Kami juga berdoa, mengucap syukur Tuhan buat Pastor Daniel Tuhan yang menjadi gembala sidang di tempat ini. Tuhan berkati Pastor Daniel dan keluarga besarnya. Engkau pakai Pastor Daniel Tuhan lebih luar biasa. Tuhan biar melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tambah-tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus terus menuntun kehidupan Pastor Tuhan Daniel ini Bapa. Sehingga dia boleh membawa jemaat Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, menurut rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Bapak Pastor Daniel ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa biar Ibu Vera juga diberkati oleh Tuhan. Bapak berkati Ibu Vera Tuhan, jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga anak-anak mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan, diberkati punya masa depan yang cerah. Tuhan biar mereka semua terpelihara sempurna dalam roh tubuh jiwa mereka. Tuhan jamah berkati juga semua orang tua mereka. Tuhan kakak beradik mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak terima kasih. Bahkan kami percaya Tuhan, Ibu daripada Pastor Daniel Tuhan, kami percaya Engkau jamah dan Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa saat ini buat core team yang ada, semua tim pastor yang ada Tuhan, berkati semua di dalam nama Yesus. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Melalui kehidupan kami menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih, berkati semua core team, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan kami percaya seluruh keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak kami semua diberkati menjadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, semua core team, semua hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih-Mu Kau curahkan melimpah-limpah atas mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya Pak Tony Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan yang menderita Tuhan berikan penghiburan, yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua jemaat Tuhan yang setia di sisi Bapa. Biar apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan terima kasih banyak buat kesetiaan mereka. Tuhan terima kasih Tuhan. Roh Tuhan terus menuntun mereka kepada rencana-Mu Tuhan. Kau berdaulat atas hidup mereka sehingga kasih Kristus ada dalam hidup mereka. Mereka jadi dampak, jadi berkat di lingkungan mereka, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dari tempat ini juga kami melepaskan berkat bagi kota kami Jakarta. Diberkatilah Jakarta. Shalom kota kami Jakarta. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Oh Tuhan, kota kami diberkati dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Gubernur kami Tuhan yang saat ini pejabat baru Tuhan berkati. Tuhan terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur biar dia menjadi dampak, menjadi berkat di kota kami Jakarta selama dia menjabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
Buat Bapak Jokowi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkat Allah dicurahkan atas presiden kami. Semua aparat pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar mereka punya hati yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, jadi berkat, jadi dampak di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan Indonesia. Biar Indonesia menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan, hujan pertobatan keselamatan terjadi di bangsa kami. Biar lawatan Tuhan terjadi luar biasa Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkati daerah-daerah yang saat ini kena bencana Tuhan. Siapapun mereka yang sedang menderita Tuhan, berikan mereka kekuatan iman Tuhan. Berikan mereka pengharapan di dalam Engkau. Berkati mereka Bapa, sehingga apa yang mereka butuhkan dicukupkan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Oh Tuhan, yang mampu dipermuliakan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang menyempurnakan setiap doa dan pengharapan kami. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan siang hari ini. Yang menjadi WL Tuhan, yang bermain musik Tuhan, yang menjadi aser Tuhan, yang multimedia Tuhan. Semua yang mengajar sekolah minggu Tuhan. Semua yang berdoa Bapa, semua diberkati oleh Tuhan. Kau pakai luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin.